Sebelum kita mulai untuk merancang ujian atau ulangan online yang akan kita laksanakan, terlebih dahulu kita pastikan bahwa perangkat komputer kita telah terkoneksi dengan layanan internet. Setelah terkoneksi dengan layanan internet, kita buka browser kita. Di sini saya gunakan Google Chrome. Selanjutnya pada bagian titik 9 di sini saya pilih Drive. Kemudian setelah kita masuk di dalam akun Google Drive kita klik atau kita pilih menu baru lainnya. Selanjutnya kita pilih Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Formulir. Sebelum kita merancang ulangannya, terlebih dahulu kita masuk ke menu pengaturan atau setelan. Pada setelan umum, di sini kita bisa memilih apakah nantinya kita akan mengumpulkan alamat email dari siswa peserta ujian. Kita juga bisa mengatur atau membatasi siswa agar hanya bisa mengirimkan satu kali jawaban saja dalam setiap ujiannya. Juga kita bisa atur apakah siswa boleh merubah jawaban setelah siswa tersebut mengumpulkan ulangannya. Selanjutnya kita masuk ke setelan kuis. Kita aktifkan Google Form ini menjadi sebuah kuis. Kita klik. Kemudian kita bisa atur. Di sini siswa peserta ujian dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, serta nilai dari ulangan yang telah mereka kerjakan. Setelah kita atur semua, kita simpan pengaturannya. Selanjutnya kita rubah di sini. Formulir tanpa judul kita ubah. Misalnya kita ubah menjadi ulangan harian bab 1. Kemudian pada deskripsinya kita ubah menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kita buat pertanyaan pertama adalah nama. Karena ini berkaitan dengan nama, kita tidak perlu beri kunci jawaban, dan tentunya nama ini wajib diisi oleh siswa. Selanjutnya pertanyaan kedua, kita buat pertanyaannya adalah kelas. Ini seandainya kita mengajarkan mata pelajaran yang sama untuk lebih dari satu kelas. Misalnya kita buat kelas yang pertama adalah 5A dan 5B. Kemudian ini juga wajib diisi dan tidak perlu kita buat kunci jawaban. Kita klik tanda tambah pertanyaan. Nah, sekarang kita buat pertanyaan pertama. Misalnya di sini saya buat pertanyaan adalah siapa nama Gubernur Kalimantan Barat saat ini? Nah, karena ini adalah ulangan yang menggunakan soal bertipe isian, maka pada pengaturan pilihan jawaban kita rubah dari pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Pada kunci jawaban, kita harus mencantumkan berbagai macam alternatif jawaban yang kemungkinan akan diberikan oleh siswa. Misalnya di sini adalah yang pertama Haji Sutarmiji menggunakan H besar dan S besar. Kemudian alternatif kedua Haji Sutarmiji menggunakan H besar dan S kecil. Kemudian di sini Sutarmiji menggunakan huruf kecil semua. Kemudian yang keempat, Sutarmiji menggunakan S besar saja. Kemudian di sini jawabannya misalnya Bang Miji, hurufnya kecil semua. Kemudian yang terakhir adalah Bang Miji dengan huruf besar semua. Jadi ini adalah beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh siswa. Selanjutnya kita setel poin untuk pertanyaan ini. Misalnya saya buat 50. Selanjutnya kita klik selesai.
dan akan muncul jawaban benar. Jawaban benar di sini adalah jawaban siswa yang akan dianggap benar oleh sistem ketika melakukan koreksi otomatis. Selanjutnya kita klik tombol tambahkan pertanyaan untuk membuat soal nomor 2. Misalnya saya buat pertanyaan di sini, berapakah hasil dari 1000 ditambah 1? Kemudian kita rubah tipe pertanyaannya adalah dengan jawaban singkat. Selanjutnya kita buat kunci jawabannya. Misalnya di sini saya buat dengan 1001 menggunakan angka semua. Kemudian 1001 menggunakan huruf kecil semua. Kemudian 1001. Ini huruf awal dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Kemudian 1001 menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya kita setting nilainya atau poinnya untuk pertanyaan kedua ini. Setelah selesai, kita klik. Nah, setelah semua soal kita buat, kita dapat langsung membagikan link soal ini kepada siswa. Akan tetapi untuk menjaga kevalidan soal ini, terlebih dahulu kita lakukan uji coba. Misalnya nama siswa adalah Reva, kemudian kelasnya 5A. Jawaban untuk soal pertama misalnya Bang Miji menggunakan huruf kapital semua. Kemudian untuk soal kedua menggunakan angka 1001. Klik tombol kirim. Pada tampilan ini siswa dapat melihat skor dari ulangan yang telah ia kerjakan. Di sini terlihat nama siswa yang mengikuti ujian adalah Reva, kemudian kelas 5A, dan poin yang didapat oleh siswa tersebut adalah 50. Di sini ternyata siswa tersebut salah dalam menjawab soal pertama. Dan siswa tersebut tidak mendapatkan poin di soal ini. Ini jawaban siswa salah dalam koreksi otomatis karena jawaban siswa tersebut tidak ada satupun yang sama dengan alternatif jawaban yang ada. Kemudian untuk soal nomor 2, siswa tersebut mendapatkan poin 50 karena jawaban siswa tersebut benar. Selanjutnya setelah kita uji coba, soal ulangan ini bisa kita bagikan kepada siswa. Kita klik tombol kirim, kemudian klik link. Nah, linknya di sini sangat panjang, bisa kita kirim langsung dengan tombol salin atau bisa kita perpendek dulu. Kita klik, baru kita salin, dan kita bagikan kepada siswa melalui grup WhatsApp ataupun grup Telegram agar siswa dapat mengerjakan soal ujiannya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.